Mutiara Hikmah. Al-Israiliyat Al-Jadidah. Al-Israiliyat Al-Jadidah. Israiliyah yang baru, Israiliyah model baru. Ihdar al-Israiliyat Al-Jadidah. Hati-hati, hindarilah Israiliyah model baru, gaya baru. Fi nafathatil mustasyrikin, dalam hembusannya orang-orang orientalis, min Yahudin wa Nasara, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fayya ashaddu nikayatan wa a'zamu khataran minal Israiliyatil qadimah, karena ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih licik dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan Israiliyah model dulu, gaya lama. Fa inna hadhihi qad wadaha amruha, karena Israiliyah model lama sudah jelas perkaranya. Bibayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mauqif minha, bagaimana kita mensikapinya. Wa nasyaral ulama'ul qawla fiha, dan para ulama telah menyebarkan pendapat yang berkaitan dengan Israiliyah model baru, model lama. Ammal jadidatul mutasarribatu ilal fikril islami, adapun Israiliyah gaya baru yang merasuk ke dalam pemikiran kaum muslimin, ke dalam pemikiran islami, fi aqabis thawratil hadariyah, setelah meledaknya peradaban modern, wattisalil alami ba'dihi bi ba'd, dan alam itu saling menyambung antara satu dengan yang lain, wa qabhil mat al-islami, dan terhalanginya penyebaran Islam, fahiya syarrun mahdun, maka itu adalah kejelekan murni, wa bala'un mutataffiq, dan malapetaka yang beruntun. Waqad akhadhat ba'dhal muslimin yani anha sinatun, sebagian kaum muslimin waqad akhadhat ba'dhal muslimina anha sinah, yani hal itu telah menyerang sebagian kaum muslimin. Wa khafadhal janaha laha akharun, dan sebagian kaum muslimin tertunduk ikut kepada hal yang semacam itu. Fahdhar an taqa'a fi, maka hati-hati jangan sampai kamu ikut-ikutan terjerumus padanya. Waqallahul muslimina syarraha, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari kejelekannya. Al-Israiliyah yang beliau gambarkan atau yang beliau istilahkan dengan Israiliyah al-Jadidah, itu adalah kaitannya dengan Israiliyah qadimah. Dulu para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam yang murni kepada orang-orang Mekkah, kepada orang-orang Madinah. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, mereka itu tidak memiliki agama. Mereka tidak punya keyakinan. Mereka tidak punya keyakinan-keyakinan tertentu, syariat-syariat tertentu. Mereka hanya memiliki agama nenek moyang yang mereka warisi dari Ibrahim Ismail yang sudah diselewengkan. Berbeda dengan tatkala Islam kemudian masuk ke tengah-tengah orang-orang Yahudi, ke tengah-tengah orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi pernah ada kitab, mereka punya nabi, mereka punya pemahaman, mereka punya pemikiran, mereka punya dunia ilmiahnya. Karena Al-Quran datangnya dari Allah yang murni, Taurat yang murni juga datangnya dari Allah, Injil yang murni juga datangnya dari Allah. Tapi Injil sama Taurat sudah diselewengkan. Banyak cerita itu yang ditambah-tambahi, banyak kasus itu yang diseleweng-selewengkan. Akhirnya orang-orang kaum muslimin yang aslinya adalah orang-orang Yahudi, yang aslinya adalah orang-orang Nasrani, mereka itu terkadang mengkait-kaitkan antara syariat agama kita dengan yang mereka fahami dari syariat-syariat yang sebelumnya. Lah, cerita-cerita yang datang dari Bani Israel itulah yang kemudian dinamakan dengan Israiliyah. Berita-berita Bani Israel, berita-berita umat terdahulu yang tidak ada sumbernya dari agama kita. Cerita sebagian tabi'in yang aslinya adalah orang Yahudi, cerita sebagian tabi'ut tabi'in yang aslinya adalah orang Nasrani, yang kemudian merasuk ke tengah-tengah kaum muslimin.
cerita-cerita semacam itu yang dulu disikapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan, jangan pula didustakan. Sekedar diomongkan, sekedar diceritakan, silahkan. Tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Jangan dibenarkan karena kita tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Jangan didustakan, dari mana kita tahu kalau itu adalah satu kedustaan. Kalau itu ini adalah satu kedustaan. Contoh yang kecil para ikhwan azanillahu wa iyyakum. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Itu yang datang lafadznya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah malakul maut. Malaikat yang Allah tugasi untuk mencabut nyawa. Lah, dalam banyak cerita dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, malaikat itu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Israel. Malaikat itu namanya Israel. Jadi Israel itu penamaan yang tidak datang dari Rasulullah SAW, tapi penamaan yang datang dari orang-orang ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana kita mensikapinya? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan, jangan pula didustakan. Untuk membenarkan butuh dalil, untuk mendustakan butuh dalil. Tatkala kita tidak punya dalil yang membenarkan, tatkala kita tidak punya dalil yang mendustakan, maka kita namakan dia dengan malakul maut. Seandainya ada yang menyebutnya dengan Israel, maka silahkan itu disebut, tapi jangan dibenarkan namanya itu adalah Israel. Begitu sikapnya Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan haditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah apa-apa yang datang beritanya dari Bani Israel, nggak ada masalah. Tapi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Lah, sekarang ini di era baru, setelah alam menjadi sangat sempit, yang terjadi di ujung kulon langsung diketahui oleh manusia di ujung wetan, yang terjadi di Antartika langsung bisa ketahui oleh kita di saat ini di tempat ini. Alam itu seakan-akan satu kampung dengan adanya media-media komunikasi dan alat-alat yang ada pada zaman sekarang ini. Apalagi setelah peradaban dunia itu berpindah dari tangan kaum muslimin ke negeri Eropa. Dulu ya kawan, orang-orang negeri Eropa mereka belajarnya ilmu-ilmu tentang dunia itu kepada kaum muslimin. Di negeri Andalus, tatkala negeri Spanyol dulu dikuasai oleh kaum muslimin 800 tahun. 800 tahun sejak masuknya Abdurrahman Ad-Dakhil. Sejak masuknya Tariq Ibn Ziyad ke negeri itu sampai runtuh di tangan Ratu Isabella, itu adalah 800 tahun. Mereka menguasai negeri itu. Indonesia merdeka baru 77 tahun. Andalus itu dikuasai kaum muslimin 800 tahun, 8 abad. Pernah melahirkan imam-imam besar, ulama-ulama besar. Kita kenal Qurtubi, kita kenal Syatibi, kita kenal Jazari, kita kenal Alfi ibn Malik. Semuanya adalah orang-orang Spanyol, orang-orang Andalus. Para ulama-ulama itu semuanya datang dari sana. Lah, di sisi keilmuan agama, negeri itu pernah jaya. Di sisi keilmuan dunia, negeri itu pernah jaya. Di saat orang-orang Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, dan yang lainnya di alam kegelapan, mereka belajarnya ilmu dunia ke negeri tersebut. Tapi tatkala kondisi berbalik, kaum muslimin sudah meninggalkan agamanya, kemudian mereka dihancurkan oleh orang-orang kafir, akhirnya jadilah peradaban dunia diambil oleh orang-orang Eropa, diambil orang-orang kafir sampai detik sekarang, sekarang ini. Sehingga banyak kaum muslimin itu yang sekarang ganti kalau belajar ilmu dunia ke negeri mereka. Akhirnya pemikiran-pemikiran kekufuran, pemikiran-pemikiran sesat itu mau nggak mau merasuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang diistilahkan oleh beliau dengan al-Israiliyat al-Jadidah. Jadi pemikiran Yahudi Nasrani gaya baru yang merasuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Hindari hal-hal yang semacam itu. Fahami mana titik Islam yang murni,
mana titik Islam yang sudah kecampur pemikiran-pemikiran dari luar kaum muslimin. Pemahami hal itu dan lewat kitab para ulama kita.